bukan akhir segalanya. Saya Haji Sugianto Sabran, Gubernur Kalimantan Tengah, menyambut baik serta mendukung sepenuhnya program Presiden Republik Indonesia mempercayakan Kalimantan Tengah untuk ketahanan pangan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Berkah TV. Kita di program Bajakah nih, Bajenta Bajora, Kalteng makin berkah. Dan hari ini saya Atif Pablika ditemani Kakak Putri Azhara ya. Dan yang penasaran nih Kakak Puput nih, kita mau ngobrolin apa di malam hari ini? Jangan kemana-mana, tetap di Berkah TV. Seorang pimpinan harus mengerti keadaan masyarakatnya. Kapan harus bertindak tegas, kapan melindungi, kapan melayani mereka. Kalimantan Tengah ini memiliki potensi yang sangat besar. Di bumi Tambun Bungai ini mengenal namanya Falsafah Huma Betang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya kira Kalimantan ini merupakan sebuah masa depan bagi bangsa Indonesia. Satu contoh, baru-baru ini saya juga melihat anak-anak perempuan kok kena bersombeng. Nah terus dia nggak bisa bermain seperti anak-anak yang lain. Karena kenapa? Karena minder. Kalau saya tidak mampu melayani mereka, berarti saya berdosa. Nah, tetapi sebagai seorang pimpinan, saya memberikan solusi suatu jalan keluarnya untuk kehidupan. Ibu saya selalu berpesan, rasa menyayangi terhadap masyarakatnya, rasa cinta terhadap masyarakatnya. Supaya kenapa? Dengan seorang pimpinan, kalau sudah melayani secara tulus, ikhlas, melayani masyarakatnya, sehingga Kalteng itu penuh rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan, salah satunya keberanian. Keberanian dalam arti kata, beliau tidak ragu di dalam mengambil sebuah keputusan. Tidak mudah beliau menyampaikan sesuatu itu kalau tidak punya dasar pemikiran yang tepat. Saya itu suka bicara realita yang ada. Realita yang ada apa? Tiap tahun harus menggelontarkan 250 sampai 300 miliar nih kata tiap tahun. Kalau orang lain mungkin menghitung proyek. Nah kalau saya nggak begitu, saya lebih mementingkan mengutamakan masyarakat. Saya memastikan anggaran selain infrastruktur difokuskan, anggaran pendidikan itu harus diutamakan. Kenapa? Sumber daya manusia ini penting. Itulah yang membuat bedanya nanti kita dengan provinsi-provinsi lain menuju Kalimantan Tengah yang bermartabat tadi. Kami dulu dicibir ketika kami jadi gubernur. Dia tidak punya kemampuan, dia tidak punya sekolah, apa semuanya. Tapi kami bisa membuktikan. Kami bisa melebihi dalam memimpin Kalimantan Tengah. Dan arti kata, pendidikan itu segala-galanya sebetulnya. Bahwa Kalimantan Tengah ini menjadi salah satu kawasan untuk ketahanan pangan nasional. Jadi saya kira dari mulai Kalimantan Tengah inilah kita akan mengangkat keberadaan bangsa kita bagi bangsa Indonesia. Kalimantan Tengah adalah masa mendatang yang penuh harapan. Jadi yang ingin saya sampaikan pada masyarakat dalam kesempatan yang baik ini, kami mengatakan kita boleh lahir dari keluarga yang miskin, tapi kita tidak boleh kehilangan semangat. Dengan semangat tentu harapan itu selalu ada. Sehingga dengan harapan selalu ada, kita tidak pernah akan kehilangan mimpi-mimpi kita. Mari bermimpi-mimpilah setinggi bintang di langit. Andai kata kita pun tidak menggapai mimpi-mimpi itu, andai kata jatuh pun nggak rugi juga di antara bintang-bintang juga kan gitu. Bahwa Kalimantan Tengah itu harus bermartabat, elok, religius, kuat, amanah dan harmonis. Bagaimana menuju bermartabat ini? Kita harus kerja keras, ikhtiar, kerja keras. Mari kita bangun secara bersama-sama dengan melibatkan semua komponen masyarakat. Kerja keras, kerja semuanya, termasuk di luar pemerintahan. Ada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh lintas agama dan seluruh Kalimantan Tengah. Oke pemirsa Berkah TV, balik lagi nih di program Bajakah. Dan kebetulan di kota cantik Palangkaraya ini sedang hujan ya. Dan daripada gabut ya, mending nonton tayangan kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan share ya ke grup kalian masing-masing. Jadi Atif Pablika hari ini kita kenalan dulu nih yang
sama kakak yang di depan Aka sekarang. Perkenalkan namanya siapa nih Kak? Saya Putri Ajahra. Dan kakak panggilnya Puput ya? Putri. Putri, oke. Iya. Oke Kak Putri, ini Iya. kakak Putri ini adalah salah satu apa ya bilangnya personil lah ya. Iya, personil. Personil dari komunitas Tabela Harati Iya. Sugianto Edi. Ini menarik sekali. Ini Aka juga mau tahu nih, terbentuknya komunitas Tabela Harati ini sejak kapan nih, Put? Untuk terbentuk tidak secara resminya itu dari 18 Oktober ya. Tapi baru resminya hari ini. Oh, hari ini? Iya, baru banget hari ini. Jadi tadi ngapain tuh? Itu, ada sudah acara ada. apa? Jadi Potong tumpeng kah atau apa gitu? potong kue boleh? Potong kayak ulang tahun ya? Iya, untuk mengawali acaranya sih ada photoshoot sama Oh, video ya. shoot. Tapi sebelumnya sudah ada pertemuan sih untuk ngerembukin program kerja kita ini apa gitu. Jadi nggak sekedar cuman sekedar Nongki gimana ya? hura-hura Iya, gitu tapi ya. kita memiliki juga program tersendiri. Nah, kalau boleh tahu programnya apa aja nih di Tabela Harati ini, Kak? Kalau untuk sementara sih lebih ke membuat vlog ya bersama Oke. UMKM, terus beasiswa Kalteng Berkah, sama kemarin yang dari segi kesehatan juga ada yang dapat bantuan dari Bapak. Itu sih yang sasaran pertamanya. Sasaran pertamanya itu. Iya, ya, sama pastinya setiap hari kami juga posting tentang prestasi-prestasi Bapak yang sudah. Jadi setiap harinya harus punya ide-ide nih ya. Kan nge-vlog nih. Iya. Jadi tiap harinya harus aktif gitu. Jadi personil di Tabela Harati ini ada berapa personil? Ada berapa jumlahnya nih, Kak? Untuk secara resmi 15 orang. 15 orang. Iya. Itu cowok cewek kan? Iya. Iya kan? Iya. Nggak cewek semua. Enggak, gitu enggak, kan? enggak. Jadi menarik sekali dari katanya aja Tabela Harati. Kalau Iya. boleh tahu itu artinya apa nih, Put? Anak muda yang cerdas ya. Wah, pastinya Iya. yang tergabung di Tabela Harati pastinya yang muda-muda dan juga pastinya cerdas. Iya. Ya. Oke, pemirsa Berkah TV, sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut lagi, jangan kemana-mana, kita break dulu sejenak. Adil kata Lino, baju ramin kasaruga, basenga kaju bata arus. COVID-19 bukan akhir segalanya. Saya Haji Sugianto Sabran, Gubernur Kalimantan Tengah, menyambut baik serta mendukung sepenuhnya program Presiden Republik Indonesia mempercayakan Kalimantan Tengah untuk ketahanan pangan nasional. Yap, kita masih di program Bajakah, Bajenta, Bajorah, Kalteng Makin Berkah, dan hari ini akan ditemani oleh Putri Azahra, salah satu personil dari Tabela Harati. Ini sama apa namanya, sama dengan Bawi Milenial ya? Iya, sama. Kayaknya kakak adik mereka. Enggak ya? Enggak Sama ya? lah, intinya sama-sama mempunyai tujuan yang sama jadi untuk fokusnya, memenangkan betul. Bapak Sugianto Edi. Oke, aku sekarang juga mau tahu kegiatan Kak Puput sekarang ini apa aja, kuliah atau sambil ada bisnis-bisnis juga kah gitu ya? Iya, kalau sekarang sih kesibukannya kuliah sama kerja sih. Yang kerja. Dan ngomong-ngomong, Pemirsa Berkah TV, Putri ini adalah presenter juga di salah satu apa ya, stasiun TV Iya. di Palangkaraya Iya. pastinya. Jadi Sensor titit gitu ya. titik gitu ya, jangan disebutin. Nggak boleh. Iya, bener-bener. Oke, selain kuliah, jadi kan ini kan daring juga sih ya Kak ya, kuliah sekarang kan, jadi masih bisa lah fokus ke sana kemari, apalagi Iya, bener. apa namanya, Sambil, tergabung dalam Tabela Harati ini gitu. Sambil ini aja sih, sambil bisa bagi waktu ya kerja, karena kerjanya nggak cuma jadi presenter, Iya. freelance, MC juga, terus ada kalau memang ada kegiatan dari pariwisata juga ikut, sama bagi waktu juga buat ikut kegiatan Tabela Harati Oh, sih. jadi kayaknya si Putri Ajara ini jadi apa Jadi namanya, apa? Putri Pariwisata juga ya? Ya, tahun 2018. Tahun berapa? Oh, baru aja. Udah tua, udah expired kayaknya ya. Oh, enggak expired, masih cantik ya. Oke, Iya. ini tadi mereka Tabela Harati ini juga
mungkin mensupport ya Sugianto, Edi juga. Jadi caranya mereka ini ngevlog gitu kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung paslon nomor 2 ini gitu ya. Dan baru aja diresmikan tadi pagi atau sore tadi? Acaranya siang sih. Oh, siang. Tapi Jadi- sebelumnya sudah ada briefing. Beberapa hari yang lalu lah udah ada briefing, udah ada rapat program kerja. Oke, kiat-kiat Putri nih, bagaimana caranya buat kaum milenial biar tertarik terhadap politik yang mungkin sebentar lagi nih ya, pemilihan gubernur ini kan tanggal 9 Desember. Gimana nih cara personil Tabela Harati ini untuk bisa menarik perhatian kaum milenial nih Kak? Benar. Kalau dari kami ya Tabela Harati untuk menarik perhatian milenial yang pastinya sasaran utama melalui media sosial ya. Karena sekarang medsos itu udah semua kalangan sih pakai, nggak cuma milenial. Nah di situ kami gunain buat ngepost itu tentang kegiatan atau bahkan prestasi dari Bapak Sugianto sebelumnya, kemudian mempost kegiatan positif dari Bapak juga, kemudian mempost tentang visi dan misi, sehingga anak muda, bahkan tidak hanya anak muda sasarannya bisa tertarik untuk memilih Bapak, bisa yakin lah. Oke. Jadi dari 15 personil ini dibagikah gitu, misalnya 5 orang nih bagian ini ya, 5 orang lagi bagian ini, ada nggak kayak gitu? Kalau kami di Tabela Harati itu semuanya sama ya. Oh iya. Satu tujuan, satu kegiatan, tapi di dalam Tabela Harati itu ada bagiannya. Misalnya kamu jadi bagian koordinator, kamu jadi bagian desain, kamu jadi bagian yang penata caption dan sebagainya. Jadi ada tugasnya masing-masing lah gitu. Mungkin semua personil Tabela Harati punya skill masing-masing. Iya, ya. benar. Salah satunya ada apanya yang masih kuliah atau memang fokus dia bisa MC juga ibaratnya kan ya. Kalau kami sih di Tabela Harati itu tidak hanya menarik influencer ataupun selebgram ya, tapi yang benar-benar yang pengen nih berkontribusi nyata melalui program kerja yang sudah kami rencanakan, yang benar-benar mau gitu, yang benar-benar mau kerja lah di sini gitu, mau kerja untuk mengkontribusikan program kerja yang sudah ada gitu aja sih. Oke Put, aku juga pengen tahu kok bisa terinspirasi nih bikin komunitas Tabela Harati ini dari siapa nih? Ide pertama nih siapa nih? Ide pertamanya itu di bawah Widya ya, mungkin udah kenal ya. Iyalah, Iya. ownernya kerupuk basah. Iya itu sih. Oh dari Widya, terus dia ngerekrut teman-temannya gitu ya. Ayo dong kita sebagai kaum milenial ya jangan buta terhadap politik, terus kita juga punya skill kan masing-masing, Iya, jadi benar. kita gunain gitu ya. Oke pemirsa Berkah TV, menarik sekali perbincangan kita di program Bajakah malam hari ini. Jangan kemana-mana, ada jeda yang mau lewat satu ini. Seorang pimpinan harus mengerti keadaan masyarakatnya. Kapan harus bertindak tegas, kapan melindungi, kapan melayani mereka. Kalimantan Tengah ini memiliki potensi yang sangat besar. Di bumi Tambun Bungai ini mengenal namanya Farsapah Huma Betang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya kira Kalimantan ini merupakan sebuah masa depan bagi bangsa Indonesia. Satu contoh, baru-baru ini saya juga melihat anak-anak perempuan kok kena bersombeng. Nah terus dia nggak bisa bermain seperti anak-anak yang lain. Karena kenapa? Karena minder. Kalau saya tidak mampu melayani mereka, berarti saya berdosa. Nah, tetapi sebagai seorang pimpinan, saya memberikan solusi suatu jalan keluarnya untuk kehidupan. Ibu saya selalu berpesan, rasa menyayangi terhadap masyarakatnya, rasa cinta terhadap masyarakatnya. Supaya kenapa? Dengan seorang pimpinan, kalau sudah melayani secara tulus, ikhlas, melayani masyarakatnya, sehingga Kalteng itu penuh rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan, salah satunya keberanian. Keberanian dalam arti kata, beliau tidak ragu di dalam mengambil sebuah keputusan. Tidak mudah beliau menyampaikan sesuatu itu kalau tidak punya dasar pemikiran yang tepat. Saya itu suka bicara realita yang ada. Realita yang ada apa? Tiap tahun harus menggelontarkan 250 sampai 300 miliar nih kata tiap tahun. Kalau orang lain mungkin menghitung proyek. Nah kalau saya nggak begitu, saya lebih mementingkan mengutamakan masyarakat. Saya memastikan anggaran selain infrastruktur difokuskan, anggaran pendidikan itu harus
diutamakan. Kenapa? Sumber daya manusia ini penting. Itulah yang membuat bedanya nanti kita dengan provinsi-provinsi lain menuju Kalimantan Tengah yang bermartabat tadi. Kami dulu dicibir ketika kami jadi gubernur. Dia tidak punya kemampuan, dia tidak punya sekolah, apa semuanya. Tapi kami bisa membuktikan. Kami bisa melebihi dalam memimpin Kalimantan Tengah. Dan arti kata, pendidikan itu segala-galanya sebetulnya. Bahwa Kalimantan Tengah ini menjadi salah satu kawasan untuk ketahanan pangan nasional. Jadi saya kira dari mulai Kalimantan Tengah inilah kita akan mengangkat keberadaan bangsa kita bagi bangsa Indonesia. Kalimantan Tengah adalah masa mendatang yang penuh harapan. Jadi yang ingin saya sampaikan pada masyarakat dalam kesempatan yang baik ini, kami mengatakan kita boleh lahir dari keluarga yang miskin, tapi kita tidak boleh kehilangan semangat. Dengan semangat tentu harapan itu selalu ada. Sehingga dengan harapan selalu ada, kita tidak pernah akan kehilangan mimpi-mimpi kita. Mari bermimpi-mimpilah setinggi bintang di langit. Andai kata kita pun tidak menggapai mimpi-mimpi itu, andai kata jatuh pun nggak rugi juga di antara bintang-bintang juga kan gitu. Bahwa Kalimantan Tengah itu harus bermartabat, elok, religius, kuat, amanah, dan harmonis. Bagaimana menuju bermartabat ini? Kita harus kerja keras, ikhtiarnya kerja keras. Mari kita bangun secara bersama-sama dengan melibatkan semua komponen masyarakat. Kerja keras, kerja semuanya, termasuk di luar pemerintahan. Ada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh lintas agama, dan seluruh Kalimantan Tengah. Oke pemirsa Berkah TV, kita di program Bajakah, Bajenta Bajorah, Kalteng Makin Berkah. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu dari personil Tabela Harati. Namanya adalah Putri Azahra. Dan tadi sudah dijelaskan juga oleh Putri, baru saja diresmikan komunitas Tabela Harati ini juga tadi siang ya, dengan memotong kue apa ulang tahun ya? Enggak ya. Jadi mereka ini fokus untuk mensupport pasangan nomor 2 yaitu Bapak Sugianto dan Edi Pratowo dengan cara ngevlog. Jadi apa aja nih yang sudah dipost-post di media sosial nih Kak? Kalau di media sosial untuk sekarang sih kami udah ngepost visi misi dari Sugianto Edi, kemudian kami ngeposting prestasi, kemudian juga kami ada posting video tidak hanya berupa foto. Nah buat yang pengen lihat bisa lah cek Instagramnya langsung. Boleh disebutin langsung aja Kak Putri. Cek aja Instagramnya Tabela Harati. Tabela Harati. Jadi followers sudah 4K lebih. Lumayan. Banyak itu ya. Iya, karena dibikin sebelum Tabela Harati diresmikan sih. Oke, program-programnya terus usaha-usaha di komunitas Tabela Harati ini apa yang membedakan dari komunitas yang lainnya gitu? Ada nggak? Kalau yang bedain sih mungkin ini tuh lebih ke inovasi kami sendiri ya, program kerjanya ya. Jadi dirembukin bersama, tapi tidak lupa juga koordinasi sama ketua lah ibaratnya, yang penanggung jawabnya, koordinasi. Jadi kami di program kerja itu menyalurkan semua inovasi dan ide kami gitu. Jadi fokusnya kalau kami hanya kerja di lapangan, saya rasa juga belum efektif. Maka dibantu dengan vlog ataupun video, sehingga karena kami merasa sosial media itu sudah jadi tempat yang efektif ya buat kita mengajak. Oke, jadi ketua dari Tabela Harati ini siapa nih Kak? Widya sih. Oh, Widya. Terus koordinatornya Ucok Pratama. Ucok. Dan kebetulan padahal malam hari ini si Bang Ucok. Iya, Bang Ucok lagi ada. Kemana Bang Ucok? Menghilang. Menghilang kemana? Lagi ada kesibukan sih yang nggak bisa ditinggalin. Oke, Bang Ucok, kapan-kapan boleh deh ya berdua sama Putri di sini kita ngobrol-ngobrol bareng ya. Jadi tadi koordinatornya adalah Widya, terus wakilnya dari Ucok ya. Koordinatornya Ucok. Oh, koordinatornya Ucok. Pembinanya si Widya. Iya, benar. Jadi menarik sekali. Ini kan mungkin mereka punya ide-ide yang luar biasa sudah tertampung dalam otak, tinggal dituangkan lagi nih ya. Iya. Jadi harapannya supaya menarik perhatian para remaja-remaja, kaum milenial yang nggak asik sama gadget
ya Kak ya sekarang Iya. ini kan. Jadi sayang banget kalau memang 9 Desember nanti kalau memang sudah umurnya 17 malah golput. Iya, karena kebanyakan gitu ya mindsetnya. Iya Apa kan, sih gitu. apa sih nggak penting buat buat apa namanya feedback buat aku apa sih gitu. Iya, padahal yang nentuin 5 tahun yang akan datang kan dari sekarang juga. Nah Iya. gitu, jadi harus dilanjutkan Iya, pembangunan harus Kalteng ini ya. Jadi kakak tadi si Putri Ajara ini sambil kuliah juga. Ngomong-ngomong kuliah di mana nih, jurusan apa nih Kak? Di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, jurusan bimbingan konseling. Oh, bimbingan konseling. Iya. Jadi semester berapa? Baru semester 5. Bentar lagi. Siap-siap ya. Bentar lagi bakalan 6, pusing. 7, 8 pusing Anda. Ya, itu udah apa namanya udah semester-semester rawan. Biasanya begadang. Terus pola makannya udah nggak teratur, siklus tidurnya Iya, juga. bener. Rawan antara pengen nikah atau lanjutin ya. Ayo, ada kode nih. Kira-kira ada yang nonton nih, kira-kira aduh nih, Bang. Dia udah mau minta dipinang, Bang. Enggak ya. Oke, ini Kak Putri Azahra juga tadi sebenarnya Bang Ucok ya. Iya. Yang datang ke sini, tapi Kakak Putri yang gantiin Kak Ucok. Jadi kita bincang-bincang santai aja nih Kak. Iya. Ya, di hari ini. Jadi nanti kira-kira nge-vlognya itu di mana gitu? Kira-kira di kawasan mana, di jalan kah, atau di pasar-pasar kah, atau di mall-mall kah gitu ya? Enggak sih, kalau kami tuh programnya terstruktur ya. Misalnya hari ini mau vlog atau syutingnya tentang apa dulu nih? Oh, iya. Kayak misalnya kasih bocoran dikit lah ya. Oh, boleh, boleh. Iya, buat proker minggu selanjutnya itu mau UMKM. Jadi kami langsung datang ke UMKM itu nge-vlog tapi tidak yang kayak formal gitu, Oh, iya. kayak ngobrol Ngobrol seluasanya aja. aja gitu sih. Ya kebetulan UMKM di Palangkaraya kan cukup banyak. Jadi itu satu-satu gitu gimana? Enggak sih, yang dapat bantuan aja. Oh, Iya. ada bantuan dari mana tuh Kak? Dari Pak Sugianto. Iya. Jadi di situ sih fokusnya kayak yang dapat beasiswa Kalteng Berkah. Iya. Habis itu juga yang ada bantuan kemarin di Doris ya. Habis itu apalagi ya, pokoknya yang pernah terbukti nyata udah sebelumnya yang apa sih yang udah dikasih sama Pak Sugianto untuk masyarakat Kalimantan Tengah, itu yang coba kami ulik lagi karena itu sudah terbukti bukan hanya Iya. janji gitu. Iya betul banget. Jadi apa namanya Bapak Sugianto ini juga memang sudah banyak gitu ya. Iya. Prestasi-prestasi yang dihasilkan beliau juga, terus yang membantu UMKM yang ada di Palangkaraya juga. Salah satu Iya. nanti mungkin dalam UMKM bidang apa nih, kuliner atau kerajinan, Pantengin aja lah terus Instagramnya, iya. bikin penasaran aja nih pemirsa Berkah TV ya si Putri Azahra ini. Iya. Oke, kita sebelum kita lanjutin lagi bincang kita malam hari ini, kita jeda dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Berkah TV. Bumiku menangis, teriakan dalam senyap ruang isolasi yang tak mampu keluar dari dalam hati. Menderita, tanpa tahu apa kabar sanak saudara. Mereka itu jiwa yang juga sangat berharga. Kita manusia bukan? Kita punya hati dan akal untuk saling melengkapi. COVID-19 memang sebuah musibah. Korban tidak pernah meminta menjadi korban. Mari saling melengkapi, ikuti instruksi, lakukan pembatasan diri tapi tetap saling berkomunikasi. Menjaga jarak bukan berarti melupakan, tapi saling mengeratkan persaudaraan dalam jeda kebersamaan. Korban butuh kasih, bukan caci, apalagi maki. Mari saling menguatkan, Indonesia kuat. Ya, kembali lagi di program Bajakah di malam hari ini dan saya ditemani oleh Putri Azahra, salah satu personil dari Tabela Harati. Tadi juga pemirsa Berkah TV juga mungkin sudah melihat tayangan tadi ada video. Iya, video dari Tabela Harati. Kebetulan itu juga dari Bintangnya saya dia. sendiri. Iya. Oh, dari dia. Tolong jelasin tuh video apa nih Kak? Kalau itu videonya secara umum tentang corona sih. Kemudian diisi sama informasi bahwa Bapak Sugianto itu udah memberikan bantuan berapa Oke. miliar untuk Kalimantan Tengah. Iya, kan Inti dari videonya itu. oh sih. intinya itu. Heeh. Itu videonya udah lama bikinnya atau Kalau video yang narasi dari saya itu sudah lama. oh ya. Nah, tapi baru kemarin sih rilis yang
diisi juga sama informasi tentang Bapak yang udah ngasih berapa bantuan untuk Kalimantan Tengah. Jadi memang ya Put ya, pandemi ini masih belum berakhir. Iya. Tapi alhamdulillah banget, aku juga pas siaran kemarin ngebaca apa namanya udah nggak zona merah lagi, Zona kuning. zona orange ya. Orange, Jadi ya. mau nuju ke hijau. Mudah-mudahan aja bertahan di zona hijau. Iya, Jadi amin. ini berkat apa ya? Disiplin kita sendiri Iya, gitu bener. ya. Tapi pemirsa Berkah TV, kita nggak pakai masker di sini, tapi kita tenang. Kita udah di rapid test tadi sebelum kita tayangan hari ini Iya. juga. Jadi Kakak juga mau tanya, gimana nih? Kita kan kadang-kadang ada yang nggak peduli sama virus ini, ada yang nggak percaya Kakak. Gitu. Jadi dia menyampingkan prokes-prokes yang disarankan oleh pemerintah. Itu menurut Kakak tuh seperti apa nih Kak? Lebih banyak harus dihimbau sih ya. Oke. Sebenarnya banyak sih kejadiannya orang-orang yang tidak peduli dengan atau bahkan tidak percaya ya. Ya. Tapi satu sih untuk keselamatan bersama, karena ini tidak hanya berbicara tentang individu, karena virus ini kita bersama. Iya. Ya jadi diharapkanlah tetap jaga jarak, menggunakan masker, rajin cuci tangan aja sih. Itu sebenarnya hal yang simple tapi Iya. sulit banget sumpah itu. Bener, kadang-kadang maskernya aja ditaruh di lagi. Harus kudu dirazia dulu ya, Iya, baru kemarin pakai kan banyak masker. banget yang terjaring razia masker itu ada jumlahnya ratusan lah ya. Itu mungkin mudah-mudahan bikin kita sadar juga gitu, virus ini memang masih ada, virusnya nggak kelihatan, tapi bisa aja kita keserang ya, jangan sampai deh ya. Jadi kita harus taat pada prokes. Jadi mungkin dalam vlognya Tabela Harat ini nanti juga menghimbau juga masyarakat Kota Cantik Palangkaraya ini untuk Tetap jaga jarak. nah gitu, tetap pakai masker, tetap diselipkan lah ya. Oke, Kakak Puput, menurut Kak Puput ini apa namanya perkembangan Kalteng ini bagaimana gitu Untuk pembangunannya? kalau saya rasa ya, karena saya juga pernah kunjungan kerja bersama Bapak ya. Oke. Kalau dari segi pembangunan saya rasa sudah sangat membuktikan ya untuk Kalimantan Tengah, banyak jalan yang dari ibaratnya dari kampung ke kota, kemudian juga ada kemarin saya sempat langsung ikut turun waktu peresmian jembatan Samba ya, Tumbang Samba. Oke, oh, Iya, saya rasa itu sudah bukti nyata sih dari Bapak gitu. Kemudian Bapak dari segi pembangunan tidak hanya melalui infrastruktur tapi dari pendidikan dan kesehatan itu sudah bukti nyata sih. Mungkin dari masyarakat juga melihat kayak misalnya beasiswa Kalteng Berkah, kemudian bantuan UMKM, kemudian yang corona kemarin juga ada dapat bantuan. Betul banget. Jadi Bapak Sugianto ini memang sudah bekerja keras nih ya terhadap pendidikan, kesehatan, terus juga kesejahteraan masyarakatnya Dari segi tanpa ekonomi. ada syarat-syarat kartu-kartuan itulah ya. Jadi apa namanya semoga saja apa namanya Kalteng ini makin berkah ya Kak ya. Iya, semoga 9 Desember ya Kalteng Berkah dilanjutkan aja lah. Amin. Jadi Kakak kok bisa tertarik nih buat mensupport untuk melanjutkan Kalteng makin berkah ini? Kalau saya pribadi tertarik untuk melanjutkan Kalteng Berkah ini karena sudah terlihat bukti nyata loh dari 5 tahun Bapak menjabat ya. Sebelumnya yang sudah saya sampaikan dari segi pendidikan, infrastruktur, kemudian dan lain sebagainya, itu sudah sebagai bukti yang menjanjikan sih, bukan tidak hanya janji manis yang ini bla bla bla, tapi sudah bukti gitu loh bahwa Bapak udah merealisasikan apa yang sebenarnya yang dia ucapkan 5 tahun yang lalu. Jadi saya rasa ini perlu dilanjutkan. Ngapain sih kita ganti yang belum tentu, kita nggak tahu ke depannya gimana. Lebih baik kita lebih baik kita melanjutkan Kalteng Berkah ini aja lah. Insya Allah berkah. Insya Allah makin berkah. Iya. Jadi Kak Puput juga ayo dong ajak kaum milenial untuk tidak golput di 9 Desember pastinya, ya. Silahkan Kak Puput. Ya untuk seluruh masyarakat aja lah. Ya. Iyalah. Tidak hanya milenial, jangan lupa datang ke TPS pada tanggal 9 dan jangan lupa coblos 02 Bapak Sugianto Edi untuk Kalteng semakin berkah. Oke, pemirsa Berkah TV, terima kasih nih Kak Putri Zahra, terima kasih kembali. salah satu personil Tabela Harati. Ya, semoga saja apa nama program-programnya nanti bisa berjalan dengan lancar. Amin. Ya, terus juga banyak yang tertarik nih dengan program Tabela Harati. Terima kasih juga sudah datang ke studio Berkah
Berkah TV. Di malam hari ini barengan saya Republika di program Bajaka Bajenta Bajora Kalteng Makin Berkah. Dan jangan lupa pemirsa Berkah TV, minggu depan kita ketemu lagi di setiap hari Jumat dan juga Minggu ya, jam 4 sore sampai jam 5 sore itu program Hasupa, dan dari jam 7 sampai jam 8 itu program Bajaka. Jadi kita ngobrol ringan seperti inilah ya, dan kita menghadirkan bintang-bintang tamu yang luar biasa. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bumiku menangis. Teriakan dalam senyap ruang isolasi yang tak mampu keluar dari dalam hati. Menderita tanpa tahu apa kabar sanak saudara. Mereka itu jiwa yang juga sangat berharga. Kita manusia bukan? Kita punya hati dan akal untuk saling melengkapi. COVID-19 memang sebuah musibah. Korban tidak pernah meminta menjadi korban. Mari saling melengkapi, ikuti instruksi, lakukan pembatasan diri tapi tetap saling berkomunikasi. Menjaga jarak bukan berarti melupakan, tapi saling mengeratkan persaudaraan dalam jeda kebersamaan. Korban butuh kasih, bukan caci, apalagi maki. Mari saling menguatkan. Indonesia kuat.